Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas BKA PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori-teori belajar dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1, ruang kolaborasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alriza Ayurnanda, Risma Kumararani, Siti Nur Alkidah, Karlina Eka Wibowo, Meiti Artamulya, Rahmawati Oktaviani, dan Nila Agustin Maharani. Baiklah, penjelasan yang pertama tentang teori behavioristik. Teori belajar behavior adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Berikut penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru menyusun materi secara lengkap. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak latihan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir, guru memiliki kemampuan reinforcement positif maupun negatif. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif meyakini bahwa orang belajar melalui proses peniruan di mana lingkungan sangat mempengaruhinya. Selain itu, teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa merefleksikan pengalaman melalui jurnal atau laporan harian. Yang kedua, mendorong diskusi terkait materi pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah. Yang keempat, meminta siswa untuk menjelaskan terkait pendapatnya. Yang kelima, membantu siswa mengeksplorasi ide-ide. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman peserta didik itu sendiri. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam diskusi dengan guru maupun siswa lain. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Selanjutnya, yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Adapun model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, ada pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran
dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian ada pembelajaran inkuri, yaitu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir adalah discovery learning, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Model pembelajaran selanjutnya yaitu debat aktif. Debat aktif merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Teknik ini idealnya dapat mendorong siswa secara aktif untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut ini langkah-langkah debat aktif. Yang pertama, ajukan sebuah masalah yang kontroversial. Yang kedua, buatlah dua kelompok pro dan kontra. Yang ketiga, buatlah dua subgrup dari masing-masing kelompok. Yang keempat, mintalah subgrup menyiapkan argumentasi. Yang kelima, sediakan dua kursi untuk juru bicara. Yang keenam, mulai debat dengan pengantar argumentasi. Yang ketujuh, setelah dirasa cukup, hentikan debat untuk sementara juru bicara membicarakan argumentasi di masing-masing grup. Selanjutnya, setelah dirasa cukup, hentikan debat, kelompok membaur kembali. Langkah yang terakhir, review apa yang sudah terjadi di dalam kelas. Model pembelajaran selanjutnya yaitu small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Small group discussion merupakan teknik pembelajaran diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis, dan kepekaan sosial, serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Langkah-langkah small group discussion yang pertama, membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, beri bacaan untuk masing-masing kelompok. Yang ketiga, mendiskusikan dan mempresentasikannya. Yang keempat, kelompok lain menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Langkah-langkah A. Pilihlah sebuah poster atau gambar yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan dibahas. B. Mintalah siswa untuk mengamati dan menghayati terlebih dahulu gambar atau poster tersebut. C. Berdiskusi secara kelompok dan mengomentari gambar tersebut. D. Memberi solusi atau rekomendasi berkaitan dengan poster tersebut. Critical incident atau pembelajaran insiden. Metode pembelajaran insiden ini pada umumnya digunakan untuk memulai proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran ini adalah untuk melibatkan individu sejak awal, yaitu dengan meminta mereka untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Metode ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajaran mengajak untuk berempati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Metode ini dapat dilakukan dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, sekitar 15-20 orang. Dengan terbatasnya jumlah siswa dan suasana interaksi psikologis yang akrab, akan mendorong siswa tidak merasa canggung untuk mengungkapkan masalah personal. Langkah-langkah dalam menerapkan metode ini adalah A. Mintalah siswa untuk mengingat lagi masa lalu mereka yang paling mengesankan, baik yang paling menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. B.
Mintalah siswa untuk menceritakan pengalaman dan masalah yang terjadi serta solusi yang telah dilakukannya. C. Bahas kembali apa yang telah diceritakannya. D. Ambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Pada studi kasus, di sini kami mengambil sampel pada seorang siswa bernama Tania. Ini dia berusia 7 tahun dan kasusnya Tania itu memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan sukses yang rendah. Di sini kami sebagai guru BK untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, kami menunjukkan beberapa contoh tokoh-tokoh yang menginspiratif, yang berjuang untuk menjadi orang-orang sukses walaupun memiliki kekurangan. Ini bisa menggunakan media-media seperti video ataupun gambar supaya anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran mengenai kisah inspiratif seperti itu. Yang kedua, ada guru bisa memberikan stimulus atau pemancingan jika prestasi belajarnya itu meningkat, nanti Tania akan diberikan reward atas prestasinya, usahanya dalam belajar sehingga Tania merasa termotivasi untuk lebih rajin lagi dalam belajar. Selanjutnya pada klien bernama Sandra. Dia berusia 13 tahun, di kelasnya dia merupakan siswa yang tenang dan salah satu siswa yang berprestasi, tetapi juga di dalam kelas itu dia suka meremehkan keterampilan dari orang lain atau teman-temannya. Kami sebagai guru BK di sini akan membangun komunikasi atau pendekatan dengan Sandra untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakannya, lalu memberikan pembelajaran yang lebih banyak dengan aktivitas-aktivitas berinteraksi dengan kelompok yang melibatkan Sandra di dalamnya, memberi wawasan tentang pentingnya bekerja sama dalam kelompok serta saling menghargai adanya perbedaan dan saling mengapresiasi satu sama lain dalam pembelajaran tanpa menyinggung satu sama lain. Untuk klien selanjutnya yaitu bernama Robert. Dia berusia 16 tahun. Dia lebih suka menunjukkan sedikit minat di sekolahnya dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya dan kami sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Cara kami sebagai guru BK dalam menangani kasus Robert, yang pertama memanggil Robert, mendekatkan diri dengannya dan melakukan deep talk berdua dengannya. Yang kedua, posisikan diri kita sebagai sahabat yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Yang ketiga, berusaha menghubungi bibi Robert dan menanyakan bagaimana keseharian di rumah. Setelah itu, hari-hari berikutnya di sekolah kita bisa sering mengikut sertakan Robert dalam proses pembelajaran. Contohnya bisa dengan meminta bantuannya atau meminta pendapatnya agar ia merasa bahwa masih ada yang peduli dengannya. Dan tentu saja dengan memberikan kata-kata motivasi yang bersifat membangun, bahwa Robert itu merasa dirinya itu ada yang peduli. Selanjutnya yaitu ada klien bernama Samuel. Dia berusia 10 tahun. Permasalahannya yaitu dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Kami sebagai guru BK mencoba mengkomunikasikan secara halus bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir dan hasil yang memalukan. Dengan kegagalan kita dapat memperbaiki diri dan juga mencapai hasil yang lebih baik. Lalu memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari sikap perfeksionisnya itu. Yang terakhir, dapat menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, toleransi, dan juga berpikir positif terhadap orang lain dalam dirinya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.